Hai, jumpa lagi bersama saya, Sela. Saya seorang dietitian. Kali ini kita akan belajar mengenai makanan gizi seimbang di Indonesia. Jadi, ini berdasarkan aturan yang ada di negara kita. Tapi ini hanya konsep dasarnya saja ya. Jadi, makanan gizi seimbang itu adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, keanekaragaman pangan, lalu aktivitas fisik, lalu perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur. Jadi, pedoman gizi seimbang di Indonesia, dia mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang. Di sini kalau diringkas, dia poinnya ada 3. Yang pertama adalah tumpeng gizi seimbang. Jadi ini bentuknya. Lalu yang kedua, ada pesan umum gizi seimbang yang terdiri dari 10 pesan. Dan yang ketiga, piring makanku. Ini bentuknya. Nah, ini yang pertama, tumpeng gizi seimbang. Jadi, yang pertama, tumpeng gizi seimbang. Ini bentuknya. Jadi, kalau kita perhatikan gambarnya, dia bentuknya seperti tumpeng mengerucut ke atas. Di sini artinya mencerminkan semakin ke atas, anjuran jumlah yang dikonsumsi juga semakin sedikit. Lalu di sini juga kita bisa melihat ada berbagai macam jenis makanan dari setiap kelompok, digambarkan dia bermacam-macam. Di sini mencerminkan anjuran makan makanan yang beraneka ragam. Nah, yang ini yang ditunjuk tanda panah ini adalah kelompok untuk makanan pokok sebagai sumber karbohidrat. Lalu ini adalah buah-buahan sebagai sumber serat, vitamin, dan mineral. Lalu sayuran yang juga merupakan sumber serat, vitamin, dan mineral. Lalu ada lauk hewani sebagai sumber protein. Dan tentunya juga ada lauk nabati yang juga sebagai sumber protein. Lalu di bagian paling atas di puncak tumpengnya ini, dia ada lambang yang ada keterangannya di sampingnya. Ini adalah untuk minyak, gula, dan garam. Dia paling atas, jumlahnya paling sedikit. Di sini maksudnya adalah gunakanlah dia paling sedikit, yaitu gunakan seperlunya saja. Lalu di bagian bawah ini ada gambar 8 gelas air. Di sini adalah anjuran minum air, yaitu 2 liter atau setara 8 gelas air sehari. Lalu di sini juga ada di paling dasar, itu adalah anjuran untuk menjaga kesehatan. Terdiri dari 3 hal, yaitu olahraga, lalu jaga kebersihan yang dilambangkan dengan kita mencuci tangan, dan memantau berat badan. Yang kedua, piring makanku. Jadi ini gambarnya, ada gambar bulatan piring, kemudian ada dibagi per bagian-bagian yang tidak sama besar. Ada untuk makanan pokok, sayuran, lauk pauk, dan buah-buahan. Nah, tapi sebelum itu, di paling pojok sebelah atas kiri, itu ada gambar cuci tangan. Di sini adalah anjuran untuk menjaga kesehatan dengan mencuci tangan sebelum makan. Lalu di sini mengonsumsi makanan yang beragam untuk memenuhi kebutuhan zat gizi tubuh. Nah, ini digambarkan dengan dalam sekali makan dalam satu piring sebaiknya ada makanan pokok, sayuran, lauk pauk, serta buah-buahan. Lalu di sebelah kanan ada gambar gelas berisi air putih.
di sini adalah anjuran minum air putih untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Dan tidak lupa di sini juga diberi tulisan batasi gula, garam, dan minyak. Di sini adalah anjuran untuk membatasi makanan dan minuman yang tinggi gula, garam, dan minyak. Dan yang ketiga adalah pesan umum gizi seimbang. Pesan pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Lalu pesan yang kedua, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Mengapa seperti ini kita bahas di lain video ya. Kemudian yang ketiga, biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung tinggi protein. Pesan keempat, biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Pesan kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Pesan keenam, biasakan sarapan. Pesan ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Pesan kedelapan, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Pesan kesembilan, cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir. Dan yang terakhir, pesan ke-10, lakukanlah aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Nah, itu tadi gizi seimbang berdasarkan peraturan nomor 41 tahun 2014. Sekian, sampai sini dulu untuk kali ini. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe ya.